Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal naharil mubarak, pada siang hari ini nastati'u an najtami', kita bisa berkumpul ya marratan ukhra lagi fi liqa'i darsil lughatil arabiyyah, ya pada pelajaran bahasa Arab dengan buku Durusul Lughatil Arabiyyah, ya buku judul bukunya itu Durus Lughah Al Arabiyyah. Ya, ini kita sudah mau selesai ya. Jadi sangat sangat diherankan kalau kita tidak tahu judul bukunya ya. Bukunya apa? Pokoknya bukunya bagus ya. Namanya tidak tahu. Ya, bukunya apa? Durusnya Lughah Al Arabiyyah, dan kita sudah di akhir-akhir pelajaran ya daripada buku untuk jilid yang pertama ini. Kita sudah sampai di bab atau di pelajaran yang ke-22 ya, pelajaran yang ke-22, terakhir nanti pelajaran yang ke-23. Pelajaran yang ke-22 ini ya intinya atau inti pembahasan daripada pelajaran yang ke-22 ini, kita belajar tentang atau mengenai al-mamnu' minas sarf. Ya, ini kita ulangi sedikit ya, al-mamnu' minas sarf. Al-mamnu' minas sarf kalau kita terjemahkan per kata. Ya, ini kalau kita terjemahkan per kata, al-mamnu' itu artinya terlarang ya, atau terhindar ya, terlarang, mamnu, terlarang. Mamnu minas sarf. Ya, mana ayamnau artinya melarang ya, melarang, menghindari ya, menghindarkan ya, terhindar, minas sarf dari perubahan ya, terlarang dari perubahan, mamnu. Nah, maksudnya apa? As-sarf di sini ya, perubahan di situ maksudnya adalah perubahan kata ya. Kita ambil contoh misalnya kata baitun. Ya, perubahan kata baitun itu bisa berubah menjadi baitan ya, kemudian bisa berubah menjadi baitin ya, sesuai dengan kata-kata yang bisa merubah tapi sama ya, maknanya tetap rumah. Baitun rumah, baitan rumah, baitin rumah. Yang membedakan itu adalah posisi kata dalam kalimat. Nah, ini yang kita sebut dengan sorf, yaitu perubahan ya, perubahan dari kemudian bisa jadi an, kemudian terakhir in ya, perubahannya sempurna. Ada 3 perubahan. Tapi kalau kata yang mamnu minas sorf, itu perubahannya itu cuman sampai yang kedua. Bisa bisa a, dan dia tidak bertanwin. Contoh apa? Ya, contoh di sini kita ambil kata Zainab. Zainabu itu bisa Zainabu sama Zainaba. Zainabi nggak ada Zainabi, adanya hanya Zainabu sama Zainaba. Makanya kalau kita mau bilang kalau ada kata ma'a ya, ma'a itu artinya bersama. Kalau kita pakai kata Muhammad misalnya, ya, maka di sini menjadi ma'a Muhammadin. Ada tanwin dan kasroh. Tapi kalau kita bilang ma'a Zainab, ya itu bahasa Arabnya adalah ma'a Zainaba. Zainaba. Kenapa? Karena ini kita sebut dengan mamnu minas sarf. Ya, mamnu minas sarf itu pertama tidak bertanwin, yang kedua tidak menerima kasroh. Itu ketentuan daripada mamnu minas sarf. Kita bisa simpulkan mamnu minas sarf itu adalah kata yang bertanwin. Kata yang tidak, afwan ya. Kata yang tidak bertanwin. Itu namanya mamnu minas sarf. Tidak bertanwin. Ini kesimpulannya. Jadi apa itu mamnu minas sarf? Ya, kata yang tidak bertanwin. Kalau dia tidak bertanwin, dampaknya apa? Pertama, tidak menerima kasroh. Ya, dia tidak menerima kasroh. Itu dia ya, dampaknya nanti tidak menerima kasroh. Nah, oke, sampai di situ pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah apa saja itu yang mamnu minas sarf. Ya, kemarin kita sudah ambil sebagian. Ya, kita ambil sebagian dan ini kita harus sandingkan dengan buku panduan. Oke, buku panduan ini.
Ini panduan yang ke-23 ya. Kita ke-22. Nah, ini dia yang kemarin ya. Jadi di sini ada, dalam buku ini kita telah mempelajari kelompok kata benda dan kata sifat ya, berikut yang merupakan mamnu minas sorof atau tidak bertanwin. Ingat, kalau tidak bertanwin nanti, kenapa kita harus tahu Ustaz tidak bertanwin ya? Karena dia nanti tidak akan berkasroh atau tidak menerima ya harokat kasroh. Baik, kita ulangi lagi ya. Yang pertama atau kriteria atau ketentuan syarat daripada kata yang tidak yang bertanwin itu pertama adalah nama perempuan atau muannas ya, muannas di sini tidak harus manusia ya, tapi kata tempat ya, khususnya tempat ya, tempat dan manusia. Tempat seperti Makkah ya, ada tak marbutoh ya, maka dia tidak bertanwin ya. Makkah tuh ya, apalagi ya kata-kata yang ada tak marbutohnya ini tidak akan bertanwin kalau ditujukan untuk nama manusia atau nama tempat ya. Aminatu, Zainabu. Zainab tidak ada tak marbutoh tapi dipakai oleh perempuan ya, maka dia tidak bertanwin ya, masuk dalam kategori mamnu minas sorf. Oke. Dan ini kita lihat dalam contoh di sini ya. Nomor 1 Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu, Juddah masuk ya kategori yang nama yang muannas, nama tempat ya yang muannas. Baik. Kalau tidak pertanyaan kita lanjut. Ya, jadi kalau kita bilang Zainabun boleh? Nggak boleh. Ya, karena ketentuannya ini masuk dalam kategori yang mamnu minas sorof. Itu nama perempuan. Maryamun tidak ada Maryamun, adanya Maryamu. Fatimatu, Aisyatu. Ya, jadi kita harus bisa bedakan mana yang tanwin, mana yang tidak. Ya, apa itu tanwin sebenarnya? Ya, tanwin itu adalah bunyi n. Ya, dari kata nawwana, yunawwinu tanwin. Dari kata nun. Ya, nawwana itu maksudnya nun, bunyi nun di belakang. Ada bunyi n. Itu namanya tanwin. Oke, lanjut nomor 2 atau kriteria yang kedua adalah Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Nah, ini kategorinya apa? Ini kita lihat buku panduan, kategorinya adalah nama laki-laki berakhiran tak marbutoh. Nah, ini kita bilang kemarin masih ada hubungannya dengan nomor yang pertama. Masih ada hubungannya. Jadi nama laki-laki yang mirip nama perempuan yaitu ada tak marbutoh, maka dia ikut mamnu minas sorf. Ya, pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ini pelajaran kapan ini? Ya udah mungkin 1 tahun lalu ya, atau yang sudah berlalu. Di awal-awal pelajaran kita, ya kita pernah membaca bahwasanya kalau nama laki-laki itu bertanwin ya, Muhammadun, Salimun, Aliyun, ya Ammarun. Tapi ketika bertemu dengan nama-nama laki-laki yang ada tak marbutoh, ya ini tidak bertanwin. Kenapa? Karena dia masuk kategori yang pertama juga, ya masih ada hubungannya dengan kategori yang pertama, yaitu ya nama laki-laki mirip perempuan ya karena ada tak marbutoh. Oke. Sampai di sini mafhum ya, bisa? Kalau tidak ada tanggapan berarti ada anggap ini bisa dipahami gampang. Nah, Bu Diana, insya Allah. Taib. Yang lain, insya Allah ya. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Ini sebenarnya sudah ya, tapi kita murojaah lagi. Yang nomor 3, Uthman, ya Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, ya. Ini ada beberapa nama sahabat di sini. Nu'man, ya, Uthman. Kalau Marwan ini khalifah ya, sudah datang setelah para sahabat. Nah, ini kalau kita lihat masuk kategori yang ketiga ini. Nama laki-laki berakhiran an ya, diakhiri alif dan nun ya. Uthman, Marwan, ya Affan, Sufyan, itu semuanya tidak bertanwin. Ya, maka kalau kita lihat ada hadis dari Uthman, ini kalau ada an, ya an itu masuk huruf jar. Harusnya an Uthmani, tapi menjadi an Uthmana. Ya, kenapa kok jadi enggak kasroh?
Pertanyaannya kenapa nggak kasroh? Ya, karena dia mamnu minas, ya, mamnu minas sarf. Fi syahri Ramadana. Ya. Coba lihat dalam Al-Quran, ya, ditulis syahru Ramadana. Ya, coba kita pakai whiteboard. Syahru Ramadana. Kalau dalam aturan kaidah yang kita sudah pelajari, dua kata ini disusun mudhaf. Ini syahru mudhaf, ya. Ramadana itu mudhaf ilaih. Dan kita ketahui mudhaf ilaih itu harus majrur. Dan majrur itu tandanya kasroh. Nah, sedangkan di sini tidak kasroh, fathah. Nah, kenapa tidak fathah? Kenapa tidak kasroh? Tadi jawabannya. Karena dia mamnu minas sarf. Nah, kembali ke sana. Kalau mamnu minas sarf, majrurnya itu pakai fathah, bukan kasroh. Dia tetap majrur, cuman tandanya fathah. Ya, pengganti dari kasroh. Kalau dia datang, ya, tanda pengganti, maka harus kasih alasan. Kenapa? Karena dia, ya, mamnu minas sarf. Ya, coba lihat di Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang setelah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Istilah di bawahnya ada syahru ramadhana, bukan syahru ramadhani. Syahru ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, nanti coba dicek, dilihat. Ya, karena dia mamnu minas sarf. Kategorinya apa? Karena nama laki-laki, atau kita bilang bukan nama laki-laki tapi nama muzakkar, ya, karena muzakkar itu meliputi manusia maupun, ya, bukan manusia, yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, oke. Sampai di situ difahami mafhum saya? Tapi kalau namanya Romadhoni nggak ada artinya Ustaz ya? Ramadhani, ya. Kalau Ramadhani Iya, berarti di secara sini Arab. ya, ahsantis. Pertanyaan bagus, ya. Ramadhani itu berarti di sini ada kata Ramadhani, biasanya berarti di sini ada Ramadhaniyun. Ya. Di belakangnya itu ada ya tasdid. Nah, ini ya tasdid, apa maksud dari ya tasdid? Sering kita dengar, ya. Syafi'i, ya, Hambali, Hanafi, Maliki itu pakai ya tasdid. Nah, kata kalau dipakai ya tasdid itu bermakna penisbatan. Penisbatan itu maksudnya apa? Penyandaran, ya, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Ramadhani artinya bersifat, gitu ya, bersifat Ramadan. Rabbani, ya, bersifat ilahi. Insani, bersifat manusia. Insan manusia, tapi kalau kita menjadikan kata manusia ini menjadi sifat, maka kita pakai kata insaniyun, ya, bersifat kemanusiaan. Manusiawi. Yaum, ya, manusiawi, gitu ya. Yaum itu artinya hari, tapi kalau bersifat harian, yaumi. Ya, makanya ada namanya muhadatsah yaumiyah. Yaumiyah, muhadatsah yaumiyah. Yaumiyah maksudnya berarti percakapan harian. Ya, syahri, syahrun bulan, syahriyan, syahriyun bermakna bulanan. Usbu, pekan, usbu'iyun bersifat pekanan. Ya, itu dia pakai ya tasdid di belakang. Ya. Makanya ada Islam, ya. Islami, ilmi, ilmiah, ya, ilmi atau ilmiah itu artinya bermakna bersifat, ya, bersifat keilmuan. Nah, Ramadhani punya makna berarti bersifat Ramadan, ya. Mungkin apa namanya? Misalnya kita bilang begini, kegiatan, ya. Kegiatan itu bahasa Arabnya adalah nasyat, aktivitas. Kita mau bilang aktivitas yang bersifat Ramadan. Maksudnya di situ mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, ya, maka kita bilang nasyatun Ramadhani. Ramadhani. Ya, Ramadhaniyun. Ya, ini berangkat dari pertanyaan Bu Diana tadi, apakah Ramadhani itu punya makna? Ini punya makna. Dia ambil kata yang seperti ini. Ya, semua kata yang ada yang tidak bertanwin ini bisa bisa seperti ini. Seperti Utsman menjadi Utsmani, ya, Khalifah Utsmani, Khilafah Utsmaniyah, ya, Ottoman, ya, yang ada di Turki, ya.
yang apa namanya sudah berlalu ya, khilaf Utsmaniyah. Nasyatun Ramadhani. Ya, dari kegiatan atau aktivitas yang bersifat Ramadan. Nasyatun yaumi, ya, bersifat harian. Nah, seperti itu ya, bisa? Iya, Ustaz. Oke, nah, baik. Berikutnya kita lanjut, kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Di sini bagian ba, ya, tetapi dalam keterangan panduan itu dia masuk dalam kategori nomor 4. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Nomor bisa beda tapi substansinya tetap sama. Nomor 4 ini kategorinya adalah adjektif. Adjektif maksudnya adalah kata sifatnya dengan pola fa'lanu. Dan ini tidak semua kata sifat kita pakai pola fa'lanu ya. Pola-pola tertentu aja. Ya. Fa'lanu contohnya apa? Kaslanu ya, malas. Mal'anu, penuh. Ya, di sini ada beberapa kata yang dikasih. Kaslanu ya, jau'anu, lapar ya, atoshanu, haus, syab'anu, bukan sya'banu. Sya'ban juga masuk ya, tapi bukan di kali ini. Syab'anu artinya kenyang, mal'anu penuh ya, penuh. Dan juga biasa orang Arab juga bisa bilang bermakna kenyang ya, mal'an. Ana mal'an, sudah penuh ya, penuh perutnya misalnya, sudah kenyang ya. Nah, kata-kata sifat ya yang diakhiri alif nun seperti ini ya, maka dia mamnu minas sarf, tidak bertanwin. Ya, dulu pernah kita pelajari tapi belum sampai pada teori seperti ini ya, baru sekedar menjelaskan sifat seperti ini itu tidak tanwin. Dan ini hari ini kita sudah dapat ya. Kenapa? Karena dia punya pola ya, pola. Semua pola sifat yang dipolakan fa'lanu ya, maka dia tidak bertanwin. Ya, bisa ya, godban juga ada ya. Godban artinya marah. Ya, godbanu ini juga apa namanya? Tidak bertanwin. Rakam khamsah ya, nomor 5. Kalau di sini kita lihat itu masuk dalam kategori di sini nomor 4 ya, bagian A. Itu ada Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Di sini hanya contoh tapi tidak ada keterangan. Ya, kalau kita mau tebak-tebak ini kayaknya nama ya, tapi dia punya pola. Ya, kita lihat panduannya apa? Ini nama laki-laki dengan pola af'alu. Anwaru ya, Ahmadu, Anwaru, As'adu. Ini semuanya kalau nama laki-laki dengan pola af'alu ya, maka dia tidak bertanwin. Ini pola. Ya, sekali lagi kalau kita dengar kata pola ini maksudnya apa? Urutan huruf. Ya, urutan huruf dalam kata. Ya, coba kita lihat Ahmadu. Itu polanya adalah af'alu. Ya, caranya bagaimana? Cara melihatnya gini, kita per hurufnya kita pasangkan. A, kemudian fa, yaitu dengan Ahmadu. Ya, Ahmadu, af'alu. Satu pola, ya, polanya sama. Anwaru, sama juga. As'adu, sama. Ini maka dia tidak bertanwin. Nah, sampai di situ mafhum ya, bisa. Jadi Ahmad ya, yang bernama Ahmad itu tidak bertanwin. Nanti dilihat ya, tidak bertanwin dia. Nah, berikutnya rakam sittah ya, bagian 6, adjektif ya atau kata sifat. Ya, biasa kata sifat yang dimaksud di sini adalah warna. Ya, warna dalam bahasa Arab itu dia masuk dalam kategori kata sifat ya, karena bisa mensifati sesuatu bersifatnya warna merah, sifat warna hijau ya, dan seterusnya. Dia masuk dalam kategori kata sifat. Adjektif ya dengan pola af'alu ya, contoh aswadu, ahmaru, semua warna ya, ini masuk dalam kategori warna ya. Aswadu, ahmaru ya, kalau biru apa? Azraku ya, kuning asfaru, kemudian ada hijau ya, akhdaru. Nah, ini dia semuanya tidak bertanwin. Maka kalau kita mau bilang fi, misalnya di rumah
di rumah yang merah misalnya. Rumah yang merah maksudnya catnya merah. Fi baitin ahmaro. Oh, kenapa nggak ikut? Ini kan sifat. Kenapa tidak ikut kasroh tadi? Ya, karena dia mamnu minas sorf. Ya, seperti itu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Jadi kita mulai terbuka, oh ternyata ada kaidah ya. Ada ketentuan-ketentuan kata itu tidak bertanwin. Selain daripada itu, tanwinkan. Ya, nggak usah takut-takut kita tanwinkan kalau dia tidak beralif lam. Ya, kecuali kalau ada alif lam ya. Kalau ada alif lam ya tentunya tidak boleh bertanwin. Nah, kita lanjut ya, rakam sabah nomor 7 ya. Nama-nama non Arab. Nah, ini dia ya, nama-nama non Arab. Williamu, Landanu, Bakistanu, ini juga bisa masuk dalam kategori yang tadi ya. Seperti Ramadhanu, ini biasanya dua kategori dia. Masuk dalam kategori non Arab, dan kategori nomor 3 yaitu laki-laki ya, mudzakkar berakhiran an, Pakistan. Ya. Semua kata-kata yang diakhiri atau kita fokusnya nomor 7 ya. Kata-kata non Arab, bukan kata-kata, nama-nama non Arab ya, ini tidak akan bertanwin. Baik itu nama orang ya atau nama tempat ya. Bekasi ya, kita nggak usah pikir-pikir Bekasi gimana cara jadi tanwin, nggak usah ya, itu seperti itu. Bekasi ya, sudah seperti itu dia, di akhir itu ada sukun Bekasi ya. Jakarta ya, apalagi Bikayon ya, Pekayon misalnya, Jati Asih. Nah, itu seperti itu namanya, tidak perlu kita capek-capek gimana cara bikin tanwinnya ya, karena dia nama non Arab. Ya. Taib. Bahkan di Arab pun ada nama-nama yang ya, di Arab saja ada yang tidak tanwin, apalagi yang non Arab. Ya, maka itu sangat masuk akal. Taib. Berikutnya terakhir. Nah, ini yang kemarin kita sampai di sini kemarin ya. Terakhir itu adalah pola isim jamak taksir. Sekali lagi, kalau kita bicara pola, itu maksudnya itu ada pola-polanya ya. Pola urutan huruf atau pola pembentukan kata. Ya, contoh misalnya af'ila. Ya, af'ila ini adalah pola isim jamak. Nah, ini dulu kita bahas dulu ya. Isim itu kata benda, jamak taksir. Masih ingat apa itu jamak taksir? Ada yang masih ingat apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan, benar ya, jamak tidak beraturan ya. Jamak itu kan dibagi dua ya, ada jamak yang beraturan ya, jamak dibagi dua, beraturan ya, ada yang tidak beraturan ya, mudah-mudahan bisa dibaca ya, tidak beraturan ya. Yang beraturan itu contoh, yang beraturan ada dua, ini dibagi dua lagi ya. Yang mudzakkar misalnya muslimun, muslimuna, mu'minun, mu'minuna, sabirun, sabiruna, ada waw nunnya di belakang atau ada ya nun. Muslimun, muslimina, sabirun, sabirina, ini namanya beraturan. Tapi kalau tidak beraturan ya, pola-polanya tadi ya, di antara pola yang tidak beraturan itu adalah ini. Ya, di sini kita dikasih ada 4 ya. Masih ada lagi yang lain. Di sini yang dikasih baru 4. Apa itu? Af'ila'u, fu'ala'u, mafa'ilu ya, mafa'ilu. Contoh ya, dengan pola af'ila itu ada kata asdiqa. Ya, asdiqa ini kan aslinya adalah kata sodik. Ya, sodik artinya mana sodik? Teman. Ya, sodikun satu orang teman, asdiqa teman-teman. Ya, kata sodik itu dia memakai pola af'ila. Nah, ketika ada kata ya, kata benda dalam bahasa Arab pakai pola jamaknya adalah jamak-jamak yang seperti ini. Ya, di antaranya di sini ada 4, baru disebutkan baru 4. Maka ya dia tidak
ya dia tidak bertanwin. Ya, maka jangan pakai tanwin di sini asdiqoun ya atau agniyaun, akwiyaun, ini salah. Harusnya tidak bertanwin. Kalau dia tidak bertanwin ya, maka kalau dia ada huruf jar tidak akan kasroh. Misalnya bi asdiqo a, bi agniya a, ya fi akwiya a misalnya. Li atau pakai kata li asdiqo a, ya untuk para teman-teman. Li agniya a untuk para orang kaya. Li akwiya a untuk para orang-orang yang kuat. Nah, di sini dia tidak bertanwin dan tidak menerima kasroh. Ya. Berikut ada fu'ala. Ya, fu'ala, pola kata fu'ala ini ada fuqara ya. Oh bentar, ini asdiko dari kata sodik tadi ya. Sodikun asdiko. Agniya bentuk tunggalnya apa? Goniyun. Ogoni. Ya, goniyun ya orang kaya satu, agniya banyak. Akuya dari kata apa? Kowiyun. Kowiyun. Ya, kowi. Ya, kowi artinya kuat. Ya, makanya kemarin bukan kemarin ya, udah lama. Waktu Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, menerangkan tentang kata Jokowi. Ya, Jokowi, Jo artinya jaa, datang. Kowi orang kuat. Ya, telah datang orang yang kuat ya Jokowi. Ya, plesetannya ada aja ya, diplesetin. Nah, dari kata kowi, Cocokologi ya, Ustaz. cocokologi bisa ya. Jo ya, Jo itu dari kata ja ya, jaa. Ja itu kan artinya apa? Datang. Ya, jaa kowiyun. Datang ya, telah datang orang yang kuat. Ya, kita nggak tahu dari kuat dari sisi apa gitu kan ya. Yang Nah, pasti bukan fisiknya, Ustaz. ya. Jaa ya, jaa kowiyun. Ya. Berikutnya fukoro. Ya, fukoro ini dari kata apa? Fakir. Fakirun. Fakir ya, fakirun ya, fukoro. Ya, polanya fukoro. Nah, mungkin di sini ada ummahat yang tanya, Ustadz, gimana cara menentukan bahwa dia polanya ini? Ya enggak? Apakah pakai pola ini, kita pakai pola ini, kenapa kita harus pakai pola tertentu? Oke, Bu Rika. Oke. Nah, pertanyaannya, fakirun itu kan mirip dengan kata sodikun. Ya, sodikun. Kenapa kita nggak pakai kata afkiro misalnya? Afkiro, ya, seperti kata asdeko. Tapi di sini jadi fukoro. Ya, di sini sudah dari sononya begitu. Ya, 6. Tafadhali Bu Rika, kaifaluki bi khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, taib. Ya. Jadi kita pertanyaannya adalah jawabannya adalah sudah dari sananya begitu. Ya, kita tidak usah mengarang. Ya, tidak usah mengarang bentuk-bentuk jamak. Ya, seperti kita orang Indonesia. Orang Indonesia kalau bikin jamak itu tinggal ulang kata aja. Rumah, ya, rumah. Ada orang yang datang merubah kata tersebut, misalnya dia bikin seperti bahasa Arabnya, rumah misalnya menjadi ramahih misalnya. Ramahih, apa ramahih? Rumah-rumah misalnya. Nah, itu nggak boleh ya, karena sudah dari orang Indonesia begini ya, rumah ya, jamaknya rumah-rumah. Nah, begitupun dari Arab ya. Jadi di sini sebenarnya mengandalkan hafalan. Ya, kata-kata yang sering terulang ini akan terhafal sendiri ya. Fakir, fukoro. Zamil ini zumala. Wazir, wuzaro. Ya, jadi tidak ada pola-pola khusus. Ya, pola-pola khusus maksudnya adalah kalau diawali huruf fa nanti pakai pola fu'ala, atau diawali huruf zai misalnya pakai pola fu'ala. Tidak ada begitu. Jadi tidak ada kaidah-kaidah seperti itu. Jadi memang harus dihafal ya. Dari orang Arab itu ada sudah seperti itu ya. Wazir, wuzaro, fakir, fukaro ya. Amir, umaro ya, zamil, zumala, dan berikutnya bagian C. Oke, ini kok nggak hilang-hilang ya. Bentar. Internetnya lagi. Oke.
Halo, suara anak ada? Ada Ustaz. Ada. Oke, tadi agak putus ya. Nah, Iya betul. bagian yang ketiga ini mafa'ilu, ya mafa'ilu. Kalau dengar ada pola mafa'ilu, contohnya adalah masajidu, ya, fanadiku, makatibu, ya, maka dia masuk dalam pola yang tidak bertanwin. Masajidu, makatibu, hakibah, ya, hakibatun. Oke, ini kurang ya. Hakibatun. Hakibatun satu tas, tapi zamannya apa? Hako ibu. Hako ibu, ya, maka ini mirip ya dengan kata tadi mafa'ilu. Ada polanya mafa'ilu. Hako ibu, lihat panjang pendeknya itu berpola. Ya, maka kalau pola-pola seperti ini dia tidak akan bertanwin. Ketika dia dimasuki huruf-huruf jar atau sebagai mudhofun ilaih, ya, maka dia tidak kasroh. Tapi apa? Fathah. Ya, dia akan fathah. Nah, lanjut di sini bagian D, ya. Kalau di atas mafa'ilu, ainnya pendek, di sini ainnya jadi panjang. Mafa'ilu. Apa saja itu? Manadilu. Dari kata mindil. Mindilun satu sapu tangan. Manadilu, ya, sapu tangannya banyak. Mafatihu. Mafatihu dari kata apa? Miftahun. Miftahun, ya, menjadi mafatihu, ya. Perhatikan kata bagian taknya dipanjangkan, ya, seperti apa? Seperti polanya. Nah, berikutnya ada fanajin. Ya, fanajin itu dari kata apa? Finjanun. Finjan. Ya, finjan. Mana finjan? Cangkir. Cangkir, benar ya, finjan. Finjanun fanajinu. Nah, kalau kita bilang fanajinun boleh? Tidak boleh, ya, karena dia tidak bertanwin, ya, masuk dalam kategori yang mamnu, ya, minas sarf, ya, mamnu minas sarfi. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa di sini kaidah yang ini yang paling gampang untuk diingat dulu, ya, paling tidak kita fahami, ya, ada jamak taksir yang tidak bertanwin atau mamnu minas sarf. Dengan begitu, ya, tidak boleh dia berkasroh atau berharokat kasroh. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini baru 8 ketentuan, ya, bukan baru 8 tapi 8 ketentuan. Jadi harus Masuk dalam dihafal ya Ustaz kategori ya. yang mamnu minas sarf. Tidak perlu dihafal, tapi banyak latihan. Oh. Banyak latihan melihat kata, menentukan, oh, ini kenapa tidak tanwin? Ya, bisa jadi sebenarnya di sini ada, ya, di sini ada panduan, ya. Jadi kita baca dulu panduan supaya tidak tidak rancu, ya, maknanya, pemahamannya. Sini Anda akan bacakan sedikit, ya, karena ini masih berkaitan dengan yang tadi kita baca. Kita telah mempelajari ini, ya. Kita telah mempelajari beberapa kelompok kata benda dan kata sifat, ya, atau adjektif yang tidak memiliki tanwin. Sebagian besar, ya, kata benda atau adjektif tidak memiliki tanwin. Tanwin dihilangkan dalam keadaan berikut. Contoh, ya, bukan contoh, dalam keadaan berikut. 1. Bagian A, apabila kata benda atau adjektif itu memiliki al atau alif lam. Ya, contoh kitabun kemudian menjadi al-kitab. Di sini tidak tanwinnya, kenapa? Karena ada alif lam. Ya, tapi aslinya bertanwin. Nah, kalau kata yang seperti ini aslinya bertanwin, ketika dia pakai alif lam, nah, kalau kita pakai huruf jar di depannya, misalnya ada fi di sini, maka boleh nggak dia menerima kasroh? Fil kitabi, bisa nggak? Bisa, karena memang aslinya bertanwin. Ya, aslinya dia bertanwin. Aiyah. Berikutnya, bagian B, apabila berfungsi sebagai mudhof. Contoh, ya, kitabun menjadi kitabu Bilalin. Kalau kata berfungsi sebagai mudhof, ya, sering kita terangkan mudhof itu tidak mungkin tanwin dan tidak mungkin alif lam. Jadi ada penyebab, ya, ada penyebabnya kenapa dia tidak
tidak tanwin. Yang aslinya tanwin ya tiba-tiba tidak jadi tanwin karena ada penyebab khusus. Tapi kalau yang di bawah ya itu memang benar-benar dari awal tidak tanwin. Ya. Berikutnya yang bagian C ya ketika didahului oleh huruf nida. Ya, huruf nida itu ya yang artinya wahai. Nah, ketika ada huruf ya yang artinya wahai, ini pasti tidak akan bertanwin ya. Ustadzun menjadi ya ustadzu ya. Muallimun ya muallimu. Rajulun ya rajulu. Waladun ya waladu dan seterusnya. Ini tidak akan, begitupun nama orang ya. Yasirun ya yasiru ya. Muhammadun ya Muhammadu ya dan seterusnya. Nah, sini ada 3 keadaan ya di mana kata itu yang tadinya tanwin ya tiba-tiba tidak tanwin karena ada penyebab. Ya, tetapi berbeda yang mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf itu dari awal memang tidak bertanwin. Ya, dia memang dari awal lahirnya memang tidak bertanwin. Jadi berbeda dengan 3 kategori yang ada di atas sini. Nah, oke, silakan ada pertanyaan sebelum kita sambung lanjut ke latihan-latihan. Oke, nggak ada ya. Bu Rika gimana? Sudah nyambung? Walaupun Sudah, Ustaz. masuk nyambungnya oke. Eh, Ini anak mana berarti sekarang? ya, buku panduan ya. Panduan ini kita pakai tadi untuk untuk menjelaskan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di halaman 118 nih. Ya. Yang di halaman 118 itu hanya contoh-contoh saja, tidak ada keterangan ya, itu ketentuannya apa, kategorinya apa, tidak ada. Makanya kita sandingkan pas dengan saya baca. ya, disandingkan dengan panduan. Ya, di sini panduan sangat detail yang menjelaskan ada 8 kategori ya kata-kata yang tidak bertanwin. Nah, jadi coba kita baca, coba kita ingat-ingat lagi tadi ya. Nomor 1, Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Tidak bertanwin. Kategorinya apa? Karena wanita. Karena nama wanita. Ya, nama wanita ya. Nama wanita atau nama muannas. Ya. Nama muannas. Nama muannas ya. Muannas ini lebih umum untuk manusia dan yang tempat. Ya. Kemudian yang kedua, Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Ini masuk kategori apa? Dia kategori muannas juga sama nama. Ya, masih ada hubungan dengan nomor 1 yaitu nama laki-laki yang mirip perempuan. Yang pakai ta marbutoh ya, dan ta marbutoh itu identik dengan muannas. Ya. Oke, Masya Allah. Itu aja langsung ingat bisa ya. Jadi tidak perlu dihafal. Ya. Nomor berikutnya nomor 3. 3A. Ya, 3A. Ya, di sini. Utsmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu, Sulaimanu, apalagi Salmanu, Sulaimanu itu sama ya. Salmanu, Sulaimanu sama juga dia masuk dalam kategori ini. Itu tidak bertanwin. Nah, kategorinya apa ini? Nama laki-laki berakhiran an. Ya, nama laki-laki berakhiran an ya. Alif dan nun. Ya, alif dan nun. Tapi ingat, nunnya di sini bukan kasroh. Nunnya tidak kasroh. Kenapa kalau kasroh? Karena kalau dia kasroh misalnya begini, kata tolibani. Ya, di sini kata tolibani. Iya. Kalau dia kasroh, ya ini perbedaannya. Kalau nunnya kasroh maka ini bukan nama. Ya. Biasanya dia apa? Ini namanya jama jumlah 2. Bukan jama. Ya. Jumlah 2 apa namanya? Musanna. Musanna ya, Musanna ya. Musanna itu artinya ganda ya. Ganda ya, kata-kata yang ganda itu dia akan berakhiran an tapi nunnya kasroh ya. Baitani, masjidani, kitabani, todibani wa ila akhiri sampai seterusnya ya. Nah, perbedaannya di situ ya. Perbedaannya di situ, dan ini tidak mungkin jadi kasroh. Utsmanu tidak mungkin jadi Utsmani, adanya Utsmana. Ya, dia tidak bisa menerima kasroh ya, seperti yang kita bilang tadi, kata yang tidak bertanwin ya tidak akan menerima kasroh, kecuali nanti ada penjelasan ya. Di sini penjelasan belum ada. Ada penjelasan kata-kata ini bisa menerima kasroh, ada itunya, ada ketentuan nanti ya, tapi tidak semuanya ya, tidak semua. Oke, lanjut ya. Lanjut
bagian ba atau kategori 4 ya kalau yang dalam buku panduan. Kaslanu, jau'anu, atsyanu, syaba'anu, mal'anu. Ini masuk dalam kategori apa tadi? Sifat ya. Sifat. Ya, kata sifat yang diakhiri oleh an, ya, kaslan, ya, jau'an, atsyan. Ya, ini juga diakhiri an dan nunnya tidak kasroh. Ya, nunnya kalau nunnya kasroh ini bermana dua, ya, tapi di sini tidak kasroh. Ya, maka dia di sini tidak bertanwin. Oke, lanjut kategori yang 4 sini ya, atau dalam buku panduan ini masuk kategori 3, 4, 5 ya, masuk kategori 5. Di sini ada Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Tadi masuk dalam kategori apa? Nama laki-laki. Ya, nama laki-laki dengan pola af'alu. af'al. Ya, itu dia. Af'al. Ya, padahal tadi baru kita baca ya, langsung kita bisa hafal. Ya, karena ada contoh. Ya, ada contohnya ya. Af'alu, Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Ya, semua ya nama-nama yang dengan pola af'alu ya maka dia akan tidak bertanwin. Ya, tidak menerima tanwin. Ya, akbar, asgor. Ya, akbar. Ya, asgor bisa bermakna bernama orang juga ya. Akbar nama orang, asgor ya. Asgar, tahu asgar? Asli Garut. Asli Garut. Nah, itu bisa jadi dari bahasa Arab juga ya, asgor ya artinya kecil ya. Ya, asgor. Asgar ya, asli Garut. Ya. Biasanya di mana? Biasanya di barbershop ya, asgar. Asli Garut. Nah, berikutnya di bagian ba ya. Abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, azraku. Ya. Ini masuk kategori apa tadi? Warna. Nama warna ya. Nama warna atau sifat. Ya, biasanya dia masuk dalam kategori warna ya. Jadi warna atau sifat dengan pola sama ya, pola af'alu. Ya. Dengan Ahmadu. Ya. Ini kalau kita ingat namanya saja Ahmad, Abiyat, ini langsung kita bisa prediksi. Ya, langsung kita bisa kategorikan Ahmad nama laki-laki atau mudzakkar dengan pola af'alu. Abiyadu ya, adjektif atau sifat dengan pola af'alu. Ya, sangat gampang insyaallah. Ya, semua ini tidak bertanwin. Berikutnya nomor 5. Ya, ada Williamu, Edwardu, ya, Landanu, Barisu, Pakistanu, ya, Bagdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yakubu, Yunusu, Yusufu, ya, Jukiman, ya, Joko. ya, Sukiman, ya, apa namanya? Keluar Joko Ya. Indonesia kan Ustaz. Ya, Sidoarjo, ya itu tidak akan bertanwin. Ya, Bekasi, Jakarta, ya itu tidak akan bertanwin karena dia masuk kategori apa ini yang tadi? Nama non Arab. Ya, nama non Arab. Ismailu. Ya. Juga ya. Ya, nama Ishaku, ya, Ibrahimu. Ini kan apa namanya? Nama. Ini bukan orang Arab, Ustaz. Israel. Ya, jadi kalau kita bisa bilang ini bukan asli Arabnya ya, tapi semuanya memang keturunan dari, kalau kita bisa bilang ini kan Nabi Ibrahim ini kan dijuluki dengan apa? Abul Anbiya. Ya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, tapi tidak semua nabi lahir dari Nabi Ibrahim ya, karena sebelumnya ada nabi. Maksudnya kenapa disebut dengan Abul Anbiya? Karena kebanyakan. Banyak keturunan. Ya, kebanyakan. Kalau kita mau bilang sebenarnya Abul Anbiyanya itu Nabi Adam. Benar nggak? Ya, sebenarnya Nabi Adam. Cuman kenapa dijulukan disematkan kepada Nabi Ibrahim? Karena di bawahnya langsung, ya, keturunannya langsung itu adalah para nabi. Ya, anak cucunya itu adalah para nabi. Ya. Anaknya cuman Ismail dan Ishak. Ya, di bawahnya Ishak ini ada Yakub, ya. Nah, Yakub ini yang kita sebut dengan apa? Israel. Ya, Bani Israel. Namanya ya, Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Ya, nah, anak dari Yakub kita sebut dengan Banu. Ya, Banu itu artinya anak-anaknya. Ya, dari kata Ibnun. Ibnun jamaahnya Banun. Banu Israel, Bani Israel artinya anak-anaknya Israel.
Israel. Ya, anaknya Yakub ya, Nabi Yakub ya, yang ada 12 orang ya, termasuk Nabi Yusuf. Ya. Nah, oke. Nah, ini mereka ini adalah ya pada dasarnya ini bukan Arab. Ya, Arab itu dari keturunan Ismail, beranak pinak di mana? Di Makkah ya, beranak pinak di sana, kemudian terjadilah setelah beberapa tahun itu ya, setelah beberapa tahun lamanya, beberapa abad kemudian itu muncul dari ketuhanan Nabi Ismail ya, Nabi Muhammad ya, nabi terakhir. Ya, makanya mereka iri ya, orang-orang Yahudi iri nabi terakhirnya kok dari kalangan ya, dari Arab ya, keturunan dari Nabi Ismail, bukan keturunan dari Nabi Yakub ya. Nah, oke. Ini semuanya nama-nama non Arab. Berikutnya, tapi kalau sering dipakai oleh orang Arab ya, Ibrahim, Ismail ini banyak dipakai oleh orang-orang Arab ya, karena itu nama-nama dari nama-nama nabi ya, ada Musa ya, Isa, itu semuanya Bani Israel ya, dari keturunan yang bukan orang Arab. Berikutnya raqam sittah ya. Berarti tadi ini nama-nama kategori nama-nama non Arab. Ya, nama-nama non Arab tidak harus nama manusia ya, tapi nama tempat, Pakistanu, Baghdadu ya, Barisu, London ini tidak bertanwin. Ya. Apalagi Bekasi ya, nama kota aja ini tidak bertanwin ya. Berikutnya sittah ya, Agniyau, Asdiqau, Aqwiyau, Atibau, Fuqara'u, Wuzara'u, Zumalau, Ulama, Masajidu, Madarisu, Fanadiku, Makatibu, Dakoiku ya. Ini semua masuk kategori apa ini? Sampai bagian dalnya. Itu yang mengikuti jamak taksir ya, jamak taksir dengan pola-pola tertentu ya. Benar. Kalau bagian alif ini polanya apa? Af'ila'u. Ya. Kalau bagian ba polanya apa? Fu'ala'u. Ya, fuqara'u. Kalau bagian jim mafa'ilu. Ya. Kalau bagian dal mafa'ilu ya, mafa'ilu. Ya, mafa'ilu. Maka kalau kita mendengarkan ada kata polanya mirip-mirip dengan seperti ini, maka dia pastikan tidak akan bertanwin ya, atau mamnu ya, minas sarf. Oke. Sampai di situ mafhum? Bisa ya? Insyaallah. Insyaallah. Di sini ada, langsung kita akan tulis, bukan kita tulis ya, kita akan latih ya, menentukan kira-kira apakah ini tanwin atau tidak. Kalau dia tidak bertanwin, kasih alasannya masuk kategori yang mana. Coba kita akan lihat ya. Iqra'il kalimatil atiyata ya, bacalah kata-kata berikut, waktubha, dan tulislah dia, maksudnya kata-kata tadi, ma'adopti ya, bersamaan dopti dengan pemberian harokat, awakhiriha ya, ma'adopti awakhiriha dengan pemberian harokat ya, akhir-akhir kata. Nah, ya. Kita akan lihat di sini. Oke. Nah, di sini ada perkataan. Jadi Ana minta ummahat ya membaca satu persatu. Nanti kita mulai dari tadi yang masuk pertama Bu Novi ya. Tapi Bu Novi ingin izin mendengarkan. Tapi kalau bisa ya membaca nanti dibantu ya, boleh, nggak apa-apa. Kemudian juga Bu Ami ya, kalau mau bergabung berarti urutan kedua. Bu Novi, Bu Ami, kemudian Bu Diana tadi ya. Kemudian itu Bu Wulan ya, kemudian Bu Rika ya. Kalau Bu Novi sama Bu Ami berhalangan berarti langsung kita ke Bu Diana ya. Bu Diana, Bu Wulan, Bu Rika ya. Oke. Kayaknya masih berhalangan ya, belum dinyalakan mic-nya. Oke, sekarang kita ke Bu Wulan langsung. Bu Diana, afwan. Bu Diana, silakan dibaca sampai akhir ya. Maksudnya sampai akhir kata. Menentukan apakah dia tanwin atau tidak. Ya. Nah, tafadhali Bu Diana. Muhammadun. Mau satu kata apa satu baris? Satu baris. Satu baris ya, supaya apa? Kalau satu kata dikit ya, terlalu sedikit. Oke, satu baris. Nah, tafadhali Bu Diana.
Muhammadun. Oke. Nggak usah pakai alasan ya Ustaz ya, langsung aja ya. Karena tanwin. Kalau tanwin tidak perlu Iya. alasan. Ketika tidak bertanwin baru kita kasih kategorinya mana. Nah, Kholidu. Khalidun ya. Khalidun. Khalidun. Ya. Khalidun. Ini kalau bertanwin biasanya kalau nama bertanwin biasanya nama laki-laki yang Arab ya. Nah, Muhammadun Khalidun. Oke. Kemudian Maryamu. oke, kategorinya yang mana? Nama perempuan. Nama perempuan, benar. Lanjut. Fatimatu. Oke. Nama perempuan. Nama perempuan, oke, muannas. Ya. Abbasun. Ya, Abbasun. Oke, tidak perlu kasih keterangan ya karena yang kita lihat di sini adalah tidak bertanwin. Oke, lanjut. Hamzatu. Hamzatu. Naam. Kategorinya Nama laki-laki. Nama laki-laki yang dengan tamar butoh. Tamar butoh, benar. Kemudian Masajidu. Masajidu. Ya, kategorinya apa? Apa tadi, jamak taksir ya Ustaz ya? Benar, jamak taksir dengan pola ya. Karena tidak semua jamak taksir itu tidak bertanwin. Ada juga yang bertanwin. Nah, di sini harus kasih kategori polanya apa? Jamak taksir pola mafa'ilu. ya, pola mafa'ilu, benar. Terus Kutubun. kutubun. Ya, kutubun apa arti kutubun? Buku-buku. Ya, ini jamak taksir, tapi jamak taksirnya tidak masuk dalam kategori yang tadi kita pelajari. Ya, dia jamak taksir, tapi jamak taksirnya karena tidak masuk dalam kategori yang 4 tadi, ya maka dia bertanwin. Nah, ketika dia seperti masajidu, ya maka dia tidak bertanwin. Nah, taib. Ahsanti. Berikutnya kita ke Bu Wulan. Nah, tafadhali Bu Wulan. Aklamu. Aklamun. Ya, jadi sudah bisa lebih tegas kita mentanwin atau tidak ya karena kita sudah tahu ya. Aklamun. Oke, lanjut. Manadilu. Oke, benar. Ini jamak taksir Ustaz. Jamak taksir semua ini. Ya. Buyutun, benar. 6. Zumalau. Ya, zumalau, benar. Oke. Landanu, benar. Nah, di sini afwan ya. Tadi manadilu ana lupa tadi ya. Jadi ini masuk kategori apa tadi? Jamak taksir. Jamak taksir polanya apa? Mafa'ilu. Ya, mafa'ilu ya, benar. Oke. Kemudian ke zumalau masuk kategori apa tidak bertanwinnya? Zumalau itu yang af'alu. Zumalau. Jamak taksir polanya fu'alau. Fu'alau. Ya, fu'alau, zumalau, fu'alau. Ya, zumalau, fu'alau. Nah. Ahsanti. Landanu tadi kita belum ini. Landanu nama tempat ya? Nama tempat yang non Arab. Ya, non Arab ya. Kalau dia non Arab maka tidak bertanwin. Nah, ahsanti. Berikutnya Hamidun. Sebelum Hamidun. Oh, Sufyanu. Ya, Sufyanu. Benar, ini tidak bertanwin kategori yang ada alif dan nunnya ya. Ya, ada alif dan nun. An ya, diakhiri an. Nah, ahsanti. Berikutnya Ahmadun. Hamid dulu. Oh, Hamidun. Oke. Kemudian Ahmadun. Ahmadun apa? Ahmadu. Ya, kalau tidak bertanwin berarti kategorinya apa? Ahmadu. Ahmad itu karena dia nama apa ya? Ya, nama laki-laki dengan polanya af'alu. Oh ya. Ya, Ahmadu. Af'alu ya, Anwaru. Af'alu. Ya, nah, ahsanti. Mumtaz ya. Jadi walaupun kita tidak hafal tadi karena melihat contoh ya langsung kita bisa tentukan. Nah, ahsanti mumtaz. Berikutnya Burika. Nah, tafadhali Burika.
Baris ketiga ya Ustaz. Baris ketiga benar. Ibrahimu. Nah, Iya, Ibrahim. nama azam, nama bukan Arab. Ya, ajam benar ya, ajam. Bukan azam tapi Oh, ajam. ajam. Ya, ajam Pakai ya. ja, ya bukan Pakai ja ya, bukan azam ya. Kalau azam artinya apa? Tekad ya, azm. Niat. Ya, nah. Berikutnya Makkatu. Makkatu benar. Ya, Makkatu tidak bertanwin kategori. Kategori non Ustaz. Ya, kategori nama Nama tempat. muannas. Muannas. Ya, nama tempat. Oh, Ya, jadi iya. kategori nomor 1 itu dia bukan hanya nama saja, bukan nama manusia, tapi nama tempat ya, masuk kategori nama tempat ya, nama tempat yang ada tak marbutoh benar ya, nama tempat yang ada tak marbutoh. Baik. Berikutnya Zainabu. Zainabu nama perempuan. Nama perempuan, oke. Asdiqo'u. Oke. Ini karena mengikuti pola af'ila'u. Ayo ahsanti, sahih af'ila ya, jamak taksir pola af'ila. Jamak taksir. Benar. Nah, mudarrisa. Ini tuh kan jamak beraturan berarti Ya, kalau mudarrisati. jamak beraturan tidak masuk. Dia tetap bertanwin, berarti mudarrisa. Kan? Mudarrisatin ini bukan mutsana ini. Mudarrisatun. Oh iya, mudarrisatin. Ya, kalau mudarrisatin nanti ada yang merubah, misalnya min ya. Min mudarrisatin. Nah, ahsanti, lanjut. Mahmudun, oke. Bagdadu, ayo. Kategori nama bukan Arab. ya, nama bukan Arab ya, nama ajam ya. Ahsanti, mumtaz, sahih. Taib, bisa ya, gampang, jadi lebih gampang ya. Yang Bu Novi, Bu Ami gimana, mau coba? Nanti dibantu. Oke, belum ya. Oke, Bu Ami. Oke, berarti Bu Ami ya. Yang ini dia. Ya, baris yang ini. Ya, baris yang keempat berarti ya, kalau yang ada di buku. Baris yang keempat. Ya, kalau yang pakai layar saja ini anak tandai warna merah. Oke. Nah, tafadhali Bu Ami. Jamilun. Ya, jamilun. Ya, sudah bisa. Kabirun. Oke, kabirun. Berikutnya. Akabiru ya. Ya, ini polanya pola tadi. Af'alu. Ya, tidak bertanwin. Berarti keterangannya gimana? Ya, ini masuk kategori apa? Masuk kategori sifat. Sifat. Ya, sifat atau kategori nama boleh ya. Kategori nama dengan pola apa? Af'alu. Ya, ahsanti, sahih. Lanjut. Majid apa nih Ustaz? Ya, mujatih ya. Mujtahidun. Ya, mujtahidun. Ya, mujtahidun. Ayo. Berikutnya. Tawilun. Oke, benar. Ahsanti. Lanjut. Kaslanun ya. Kasla. Nah, ini nun apa nun? Kaslanu. Ya, kaslanun. Tadi masih kategori apa? Af'alu itu ya Ustaz ya? Kategori kaslanu. Berarti an ya, an. Ya, fa'lanu. Ini masuk kategori kata sifat ya. Kata sifat yang polanya itu fa'lan. Ya, polanya apa? Fa'lan. Ya, kaslan. Tip, lanjut. Tulabun. Ya, tulabun. Benar, tanwin. Berikutnya. Kalau ada ya, fuqara'u. Nah, fuqara'u tidak bertanwin, kategorinya apa? Kategorinya af'alu bukan sih Ustaz? Ya, af'alu terus ini Bu Amit tadi. Jangan af'alu ya. Fuqara'u ya. Fuqara'u berarti jadinya kalau kita mau pakai pola berarti fuqara'u, berarti fu'ala'u. Ya, panjang gitu ya. Fu'ala'u ya. Bisa ya, Bu Ami? Fu'ala'u. Ya, fu'ala'u. Ini emang kalau belajar pola sedikit
Kalau kita belum tahu pola itu maksudnya dari mana gitu ya. Mm-mm. Fu'ala u. Ini kalau kita tulis fuqara'u tulisannya gini, fuqara'u. Ya, di sini kita lihat huruf-hurufnya itu ngikut. Ya, dia fuqara'u, fu'ala'u. Ya, ini Oh yang iya disebut. iya iya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Pola. Pola ya. Pola ya, pola pembentukan kata ya. Jadi Iya, baik, fuqara ya, fu'ala. Nah, ahsanti. Fu'ala. Berarti ini masuk dalam kategori jamak tadi ya. Jamak taksir, polanya fu'ala. Fu'ala. Ya, fu'ala. Nah, ahsanti mumtaz. Bisa ya? Gampang ya. Masya Allah. Taib. Jadi sudah bisa menentukan mana yang tanwin ya, mana yang tidak tanwin. Ya, itu sudah sudah lumayan. Ya. Kemudian tadi tentang kata mujtahid ya. Mujtahid ini sebenarnya kalau diawali huruf mim ya, kata-kata diawali mim itu sebenarnya sangat gampang sebenarnya ya, sangat gampang untuk menentukan bagaimana cara membaca kalau tahu polanya, ada pola. Jadi kata-kata yang diawali mim itu dia punya pola ya. Jadi kalau kita lihat ada huruf mim misalnya gitu seperti ini. Ini muslimun ya, polanya apa? Muf'ilun. Kalau mujtahidun polanya apa? Mufta'ilun. Mujtahidun. Mufta'ilun. Dia punya pola. Ya, kalau kita hafal polanya ini sangat gampang untuk menentukan kalimat-kalimat kalau diawali mim. Itu karena dia punya pola. Muf'ilun. Mufta'ilun. Mufta'ilun. Ya, mufta'ilun. Mujtahidun. Ya. Atau misalnya Anda tulis begini. Muslimun. Tadi apa tadi? Kalau muslimun muf'ilun. Muf'ilun. Oh, jadi Ya. mufta'ilun. Mufta'ilun. Muf'ilun. Mufta'ilun. Muf'ilun. Muf'ilun. Ada juga mufa'ilun. Ada juga mufa'ilun. Dan seterusnya. Ya. Ada pola-polanya ya. Dan pola-polanya itu ada nanti. huruf gundul gitu ya Ustaz ya? Ya. Di huruf-huruf gundul. Huruf Jadi, gundul kalau awalnya mim berarti itu ada pola. Ada umum. Oh, ini kan berarti domah awalnya kalau yang itu. Kalau benar. yang Biasanya diawali huruf mimnya itu pasti domah. Kecuali pasti kalau yang ininya ada alif nih kan ini berarti mafailu. Ayo, kalau itu huruf mim juga kalau dia bermakna tempat biasanya diawali fathah. Kalau bermakna tempat ya, madrasah. Masjid. Tempat atau ya, alat. maktab. Kalau alat itu diawali kasroh. Kali kasroh. Mimnya diawali kasroh. Miftah, miklam, midrob, mi apa lagi? Mie goreng enggak ya? Mie kocok. Ya, kalau diawali kasroh itu alat. Ya, nama-nama alat. Kalau diawali fathah itu nama tempat atau nama waktu, ya, bermakna waktu. Ya, maghrib. Maghrib maksudnya waktu tenggelamnya matahari. Masyrik, ya, tempat terbitnya matahari. Kalau fathah itu apa tadi Ustaz? Antara tempat atau waktu. Waktu. Tempat dan waktu. Kalau dia kasroh itu alat. Ya. Kalau dia ya itu domah. namanya ya, kalau diawali domah itu bisa jadi isim namanya fa'il ya, isim fa'il. Isim fa'il. Pelaku. Isim fa'il ya, isim pelaku. Adjektif ya. Ya. Benar, bisa jadi adjektif boleh ya, bisa jadi pelaku bisa. Ya, mujtahidun. Nah. Oke. Kita melebar ya, nggak apa-apa, tapi sedikit info seperti itu supaya kita nanti tidak kaget ya. Itu pelajarannya di pelajaran sorof. Pelajaran ilmu sorof ya, ilmu perubahan huruf dalam kata. Ya, perubahan huruf dalam kata. Tidak banyak ya. Kalau kita sudah hafal, sudah digigit ya, dikunyah itu jadi mudah ya, gampang insya Allah. Lanjut sekarang setelah Bu Ami, Bu Novi mau coba? Boleh Ustadz. Boleh, oke. Nah, tafadhali. Aliyun. Aliyun, oke, benar. Kalau tanwin tidak perlu keterangan ya. Lanjut. Ini apa ya Ustaz? Benar, Bakistanu. Ya, Bakistanu. Ini tidak tanwin, silakan kasih kategorinya apa? Nama non Arab ya. Ya, nama non Arab.
ya. Ahsanti, sahih. Lanjut. Ammarun. Ammarun. Oke, lanjut. Sayyaratu. Sayyaratun. Ya, kalau jamak seperti ini namanya jamak beraturan. Kalau jamak beraturan ya dia tanwin ya, khususnya untuk yang perempuan. Jamak perempuan beraturan ya. Sayyaratun, muslimatun, mu'minatun dan seterusnya ini bertanwin. Berikutnya Ahmaru. ahmaru. Oke, tidak tanwin kategori Polanya af'alu. ya, pola af'alu ya. Jadi tinggal lihat aja ya, af'alu atau adjektif pola af'alu. Ahsanti. Lanjut. Ismailu. Ismailu, benar ya. Kategorinya Nama non-Arab. nama non Arab, berat. Lanjut. Nah ini Ustaz, apa ya? Barisu. Oh, barisu. Ya, barisu, baris, paris. Ya, baris itu artinya apa? Paris. Biasanya huruf P ya, huruf P dalam Latin itu nanti kalau dalam bahasa Arab jadi huruf ba. Ya, jadi huruf ba. Jadi Pakis. nama non-Arab ya Ustaz. Ya, dia masuk dalam kategori non Arab. Ayo, ahsanti, mumtaz. Ya. Tadi Ana ulangi. Jadi huruf P dalam Latin biasanya kalau ditulis dalam Arab jadi huruf ba. Ya. Pakistan jadi Pakistan, ya. Paris jadi baris. Ya, Pekayon jadi bakayon. Bakayon. Baik, lanjut sekarang berarti kita ke Budiana. Nah, tafadhali Budiana. Lanjut dikit ya, nggak apa-apa ya. Ya. Babun. Oke, babun, ahsanti. Kolamun. Nah, Kolamun. kolamun, benar, kolamun. Oke. Mudarisu. Mada. Oh, Mafa. Mada. Berarti mada. madarisu. Madarisu. Tidak bertanwin kategori? Mafailu. Ya, mafailu. Ya, kategori jamak taksir pola mafailu. Nah, ahsanti. Lanjut. Juddatu. Juddatu. Ya, juddatu. Ahsanti. Sahih. Tidak bertanwin kategori? Nama tempat ya Ustaz? Ya, nama tempat atau nama mu'annas. Ya, masuk kategori yang tadi nomor 1 ya. Nama mu'annas. Di situ bisa nama orang ya, bisa nama tempat. Ahsanti. Lanjut. Mafatihu. Mafatihu. Ya, tidak bertanwin kategori? Mafailu. Ya, mafailu. Ya, mafailu. Ahsanti. Sahih. Lanjut. Madrasatun. Madrasatun. Oke. Ahsanti. Lanjut. Ini mal'anu ya Ustaz? Mal'anu, benar. Mal'anu kategori? Pola, ya lihat polanya aja. Pola fa'la. Fa'lan. Ya, pola fa'lanu dari kategori sifat. Ya, sifat kategori sifat, polanya pola fa'lanu ini tidak bertanwin. Oke. 3 kata lagi. Kita ke Bu Wulan. Tafadhali Bu Wulan 3 kata. Nah, ahsanti. Makatibu. Makatibu kategori? Mafa'il. Mafa'ilu. Oke, benar. Koribun. Koribun. Oke, lanjut. Usamatu. Usamatu ya. Usamatu. Nama laki-laki yang ada tak marbutoh. Ada tak marbutoh. Masya Allah. Ahsantunna jami'an. Mumtaz. Bisa ya? Jadi sekarang kita sudah tidak ragu-ragu lagi mana yang tanwin, mana yang tidak. Ya, kita sudah tahu kaidahnya. Oke. Sampai di sini sudah azan ya. Oke. Dari tadi Ustaz. Dari tadi udah azan ya. Oke. Sini baru azan ya. Nah, baik. Kita tutup ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya apa yang kita pelajari hari ini ya, bisa dipahami dan bisa diingat ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallahu khairan Ustaz. Sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya ya. Nah, amin. Assalamualaikum Ustaz, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.